بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Amma ba'd. Para rawuh jamaah aku muliakan, alhamdulillah, sepindah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun mawasakan salawat kalian salam dumateng junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluargane, para sahabate sedanten umate, ugia kula sampeyan sedanten niki diakui sebagai umate. Ugia kula sampeyan sami dikumpari kekuatan ibadah, kekuatan istiqamah, dan minjam kula sampeyan pejah ninggal dunia husnul khotimah, ugi angsal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mangga sarangan mau surah Al-Fatihah kangge pembuka majelis ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wasalafu salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala man waqafu zaman wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haqa fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Rawahu Muslimun. Al-birru husnul khuluqi. Al-birru utawi kang aran kebagusan, husnul khuluqi niku baguse budi pekerti, bagusnya akhlak. Ning ayate, dalam satu ayat dijelaskan, lan tanalul birra hatta tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayat. Tidak akan kalian semua mendapatkan apa yang namanya bir. Al-birru, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian mendermakan sedekah, infak, sesuatu yang kalian senangi. Ya, jadi orang sedekah itu bagusnya sesuatu yang masih bisa kita senangi. Jadi kita masih seneng, nah itu bisa disedekahkan. Aja sedekah wisbidoyan, ya segabari disedekahkan. Ya senajan sedekah
kun ora oli kebaikan sing sempurna. Sebab apa? Kitane wis ora doyan. Jadi kebaikan yang sempurna itu kalau kita sedekah, kitanya masih suka dengan barang yang kita sedekahkan. Baju masih bagus, makanan masih enak, syukur-syukur masih anget. Al-birru husnul khuluqi, kebaikan yang sempurna adalah akhlak yang mulia atau baiknya akhlak, baiknya budi pekerti. Makanya orang itu baik pertama kali tidak dipandang dari soal agamanya. Bukan dia harus agama Islam atau agama yang lainnya, belum sampai ke agama. Pertama kali yang dipandang adalah baiknya tata krama atau budi pekerti. Sampai ada yang mengatakan, seandainya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia saja, yang begitu maksum saja, tidak ada dosa sama sekali, kok sampai Kanjeng Nabi tidak berbudi baik, tidak berakhlakul karimah, niscaya tidak akan diterima oleh manusia. Nah, makanya al-birru husnul khuluqi, kebaikan yang sempurna dimulai dari persoalan akhlak. Hanya orang-orang yang sempurna itu, mereka orang-orang yang sempurna akhlaknya. Sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis yang sangat masyhur bahwa bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Dalam hadis yang lain, liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, innama bu'itsu, saya ini diutus sesungguhnya hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab apa? Kalau akhlaknya sudah mulia, ini biasanya lebih cepat, lebih mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan. Wal ismu mahaka fi sadrika, wal ismu tawi kang aran dosa iku ma perkara haka kang ora tenang fi sadrika ing dalem atine ira. Jadi yang namanya dosa adalah sesuatu yang bikin kita tidak tenang. Orang kalau melakukan dosa itu pasti hatinya gundah, gelisah. Jasad bisa senang, tapi hati tetap resah. Itulah dosa. Jadi singaran wong lakoni dosa kok bagian wonge katone seneng, atine tetap susah. Sebab apa? Hati selalu condong ning kebagusan. Hati selalu condong ning kebenaran. Wa karihta lan geting sapa sira, ora seneng sapa sira, ayat toli'a ing yen tak weruh alaihi ing atase mahaka fi sadrika, atau alaihi ing atase ismu sapa annasu manusa, alaihi ing atase mahaka mau sapa annasu manusa. Terus sifat daripada dosa lagi adalah selain resah di dalam hati, juga pelakunya, kita yang melakukan maksiat atau dosa itu malu ketika hal tersebut diketahui oleh manusia. Itu sifat daripada dosa. Sebab apa? Sebab dosa-dosa ini adalah sebetulnya hal-hal yang tidak baik. Tidak ada dosa yang tidak baik
ada apa dosa yang baik, nggak ada. Seluruh sesuatu yang membuat dosa itu tidak baik. Kabeh bakat dosa itu ya ora bener, ora bagus. Nah, mulane ketika dilakoni nang sijine wong dosa mau, maka wong mau ngerasa isin. Lamun wong sejen weruh. Rawahu Muslimun. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan, idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh iku thalathatan ana wong telu, fala yatanaja maka aja bisik-bisik sapa ithnani wong loro dunal akhari ora karo kang liyane, hatta takhtalitu sehingga pada campur sapa sira kabeh bin nasi kelawan manusia. Jadi etika, adab, akhlak ketika kita bersama dua orang, dengan kita berarti 3 orang ini, maka jangan sampai ada di antara kita 2 orang yang berbisik-bisik, ngomongannya pelan-pelan. Nah ini jangan sampai. Sebab apa? Cuman bertiga. Jangan sampai yang satu didiamkan, yang satu tidak dihiraukan. Jangan. Ini nggak baik menurut Islam, itu tidak baik. Sebab apa? Min ajli anna dzalika saking arae setuhune mengkon-mengkon mau bisik-bisik wong loro mau iku yuhzinuhu gawe akan ngenes ing wong kang nomor 3, atau yuhzinuhu iku ngenesaken apa mau al akhir wong sing sejene. Muttafaqun alaih. Karena potensinya ketika 2 orang ini berbisik-bisik tidak melibatkan yang ketiga, maka yang ketiga ini kemungkinan merasa sedih. Sebab apa? Tidak diajak bicara atau tidak dihiraukan oleh kedua temannya. Dan ini tidak boleh. Islam ini betul-betul menjaga kondusivitas dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Sampai ketika ada bertiga, diatur caranya dalam berbicara, jangan sampai hanya 2 orang, yang satunya tidak dilibatkan. Nah, sampai berbisik-bisik pun dilarang. Sebab apa? Hal yang sedemikian bisa menimbulkan kecurigaan ataupun bisa menimbulkan fitnah dari yang orang yang ketiga. Nah, ini sampai sedetail ini Islam membimbing ataupun mengarahkan kita agar menjadi orang yang terbaik, orang yang betul-betul berakhlakul karimah. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, rawahu Muslim. La yashrabanna ajab ngombe temen sapa sira sapa hadukum salah sijine sira kabeh qaiman hale wong kang ngadeg. Hadis ini menjelaskan tentang etika kita ketika minum. La yashrabanna hadukum qaiman, jangan sampai salah satu di antara kita ini orang Islam lah kalau minum sambil berdiri. Itu nggak sopan, nggak baik. Bukan berdosa, bukan, tapi tidak baik. Mulane wong tua kita bengen ya bimbing sing awit cilik aja sampai nginung bari ngadeg. Nah, terus di samping itu dinilai dari ilmu kesehatan, memang orang yang minum berdiri dengan orang yang minum sambil duduk itu beda secara kesehatan. Lebih sehat orang yang duduk. Justru ketika berdiri ini banyak menimbulkan penyakit. Nah, yang terakhir, hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum
falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslimun. Idza kala nalikane mangan sapa hadukum salah sejenis sira kabeh falyakul mangka becik mangana sapa hadukum biyaminihi kelawan tangan tengene hadukum. Ini hadis menjelaskan tentang etika ketika kita makan. Kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang makan falyakul biyaminih, maka hendaknya makannya pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kanan. Wa idza syariba lan nalikane ngombe nginung sapa hadukum falyashrab, maka becik ngombe atau nginung sapa hadukum biyaminihi kelawan tangan tengene hadukum. Begitu juga ketika minum, anjurannya, akhlaknya kita pakai tangan kanan. Jadi ini kita sampai hari ini makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu bukan sebatas adat ataupun adab biasa, bukan. Ini termasuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita mengikutinya berarti kita mendapatkan pahala, di samping keberkahan, di samping kebaikan yang sudah pasti. Toh seluruh masyarakat kita, khususnya yang ketimuran Indonesia, negara-negara timur, betul-betul menganggap ketika makan dan minum pakai tangan kanan satu hal yang sopan. Beda ketika makan dan minum pakai tangan kiri, itu mereka mengatakan tidak sopan. Nah, di luar daripada tidak sopan, maka tangan kiri ketika makan dan minum itu menyalahi sunnah. Jadi kalau kita ini orang Islam mestinya bukan membahas soal akhlak saja, bukan membahas soal tata krama ataupun adat ketimuran saja, tapi lebih ke persoalan yang kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah seandainya akhlak ataupun adat ketimurannya pakai tangan kiri, menurut mereka baik. Nah, tetap kita kalahkan itu, kita ikut dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu poinnya. Apalagi kalau sudah sunnahnya memang pakai tangan kanan, nah adat ketimuran, akhlaknya, adabnya, sopan santunnya juga pakai tangan kanan, maka bodoh sekali ketika ada di antara kita yang makan atau minum pakai tangan kiri. Ini jangan sampai. Di samping menyalahi sunnah juga tidak berkah. Kenapa? Nah, ini hadis berikutnya, fa inna syaitana mangka setuhune setan laknatullah alaih ya'kulu iku mangan sapa setan bisyimali kelawan tangan kiwene setan, wa yashrabulan nginung sapa setan bisimalihi kelawan tangan kiwene setan. Nggak ada keberkahan ketika kita makan dan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena menyamai setan. Sesungguhnya setan itu kalau makan atau minum pakai tangan kiri. Nah, ini makanya selain memang menyalahi sunnah, juga menyalahi tata krama adat ketimuran yang baik, juga tidak ada berkah ketika kita makan atau minum pakai tangan kiri. Kenapa? Itu yang dilakukan setan. Sesuatu yang dilakukan setan itu tidak berkah. Nah, jadi hadis-hadis tadi semuanya berbicara mengenai kita ini bagaimana supaya menjadi orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, mengikuti sunnahnya. Juga memang kita diajarkan supaya berakhlakul karimah, berbudi luhur, berbudi baik, apalagi hal-hal yang tadi juga tidak bertentangan dengan etika atau adat ketimuran. Alhamdulillah.
Semoga hadis-hadis yang kita baca bisa kita amalkan, dan semogalah mudah bagi kita untuk mengamalkannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw balaa aw 'ani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa kullu ma anta bi rasul fahaqquhu taslim wal qabul. Allahumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna ya Allah wa jama'atana hadhihi min ahli al-iman wa ahli at-tuqa wa ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-fisqi wal jahli wasyarri wad-dhair. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب